kenapa kok tertarik di dunia ini? Ini kan kurang lebih dunia pria ini. Iya, sebetulnya kan waktu itu saya masuk SMT Pertanian ya Pak ya. Dulu itu karena saya nggak tahu satu pinknya kok di apa yang banyak laki-lakinya gitu loh. Itu suatu tantangan tersendiri buat saya. Gitu kan. Karena mungkin di situ saya merasa lebih kuat, terus apa mungkin cita-cita saya ada di situ, ada di dalam situ. Dulu sekolah jurusan apa itu? Di mana? Waktu sekolah jurusan? Saya budidaya ikan. Budidaya ikan. Saya sebelum masuk perhubungan saya jadi ini Pak, jadi SPG Pak di Atrium Senen. Makanya kita jadi perempuan juga nggak selalu di bawah Pak. Kita juga bisa kuat kok di antara laki-laki itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di satu tempat yang jarang kita temui, sahabat channel Pak Denung, yaitu di kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Tegal. Kita akan menemui sosok perempuan yang insya Allah menginspirasi. Beliau adalah Kepala Subseksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan yang ada di Kota Tegal. Sahabat channel Pak Denung, kita dengar, kita simak baik-baik bagaimana kiprah beliau, seorang perempuan yang berada dalam satu lingkup pekerjaan yang mayoritas adalah laki-laki. Beliau adalah Ibu Sugiyarti. Terima kasih, kita ikuti bagaimana perbincangan kita, obrolan kita yang insya Allah akan menarik ini. Terima kasih, sahabat channel Pak Denung. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di satu tempat di kantor Kesabandaran Kota Tegal. Kita akan menemui satu sosok tidak main-main, sosok yang insya Allah akan menginspirasi kaum hawa, sosok yang akan menginspirasi mereka-mereka yang mungkin saat ini masih di nomor 2-kan kelasnya, yaitu perempuan. Siapa sosoknya? Kita akan banyak ngobrol dengan beliau, kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi yang insya Allah bisa memotivasi, menginspirasi dunia perempuan. Siapa beliau? Yaitu Ibu Sugiyarti. Beliau adalah Kepala Subseksi dari Kesabandaran ya, Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan di Kota Tegal. Kita lihat obrolannya dengan beliau. Selamat pagi, ini sudah pukul 10:30 pagi menjelang siang nih, sahabat channel Pak Denung. Selamat pagi juga Bapak, terima kasih. Iya, Bu Sugiyarti, ini sudah berapa lama nih di kantor ini? Kalau di kantor ini mungkin saya sudah 18 tahun. 18 tahun. Karena waktu tes pertama saya mengikuti di Jakarta, di kantor pusat. Di kantor pusat. Di kantor pusat, saya di bagian keselamatan kapal selama 1,5 tahun. Karena menuntut suami, saya pindah ke Tegal. Oh iya, 18 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Tentu saja fluktuasi atau irama dinamika dari sisi kepegawaian ini cukup sudah sangat merasakan kan. Pertanyaan pertama, kenapa kok tertarik di dunia ini?
Ini kan kurang lebih dunia pria ini. Iya. Iya, sebetulnya kan waktu itu saya masuk SMT Pertanian ya Pak ya. Dulu itu karena saya nggak tahu satu pinknya kok di apa yang banyak laki-lakinya gitu loh. Itu suatu tantangan tersendiri buat saya. Gitu kan. Karena mungkin di situ saya merasa lebih kuat, terus apa mungkin cita-cita saya ada di situ, ada di dalam situ. Ya. Saya waktu itu juga nggak tahu yang namanya perhimpunan itu apa, saya belum tahu apa. Tapi saya pokoknya saya ingin masuk SMT Pertanian. Bajunya kok bagus kayak itu loh Pak. Kalau kayaknya kalau di badan saya tuh pas kayak gitu. Iya. Itu motivasi buat saya kayak gitu. Nah, setelah dari sekolah menengah terus ke mana itu? Saya mencoba ke AMNI, Akademi Maritim Nasional Indonesia, dan saya ambil di mana itu ya? Itu di Semarang. Di Semarang. Kampus biru, yaitu selama 3 tahun. Saya ambil jurusan kepelabuhanan. Kepelabuhanan. Nah, ini udah mulai matchingnya dari akademi ini. Betul. Kalau dari dulu sekolah, sekolah jurusan apa itu? Di mana? Waktu sekolah jurusan? Saya budidaya ikan. Budidaya ikan. Kuliah masuk ke pelabuhanan. Nah, sekarang ada di dunia pelabuhan ini. Waktu masuk AMNI jurusan itu memang dari awal juga sudah masuk ke situ. Sudah, saya sudah main planning karena kakak saya tuh udah masuk duluan ke Akademi Maritim. Jadi ada yang menginspirasi juga ya. Ada pesupport buat saya. Iya. Terus setelah saya baca-baca waktu lulus dari sana, oh ini ternyata kalau saya masuk di AMNI ada jurusan pelabuhanan, saya suka. Ternyata saya itu intensif perhubungan gitu loh. Akhirnya kakak saya masuk di situ. Akhirnya udah ada masuk sini aja, ke AMNI aja, nanti bareng sama kakak, akhirnya bareng-bareng kayak gitu mulai dari awal. Mudah-mudahan kedepannya kita sukses gitu, amin gitu kan. Akhirnya kakak lulus duluan, masuk perhubungan. Dengan mungkin course-nya susah banget. Nggak setengah orang AMNI apa ya, aduh penuh apa ya dari Jakarta kakak saya tuh kerja di EMKL Pak. Sambil nunggu kerjaan di kantor pusat tuh MKL itu gaji sebulan tuh 75.000. Kakak saya alhamdulillah itu penyebab buat saya. Kakak saya nggak pernah minta uang sama sekali ke orang tua, sama sekali enggak. Terus akhirnya lulus kan, dia masuk perhubungan. Saya lulus dari AMNI tahun 96, 97 saya masuk perhubungan, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah sekali. Itu juga saya sebelum masuk perhubungan saya jadi ini Pak, jadi SPG Pak di Atrium Semen. Betul. Jadi sempat merasakan itu ya? Saya sempat sekali. Yang gajinya tuh hanya 120.000. Iya. Itu selama 6 bulan Pak. Ya. Saya waktu sekolah di SMK mayoritas laki-laki semua. Betul. Waktu itu di SMK ya yang perempuan relatif sangat sedikit. Betul. Kemudian masuk ke akademi. Maritim juga. Itu pun sama ya, jumlah mahasiswa yang perempuan jauh lebih sedikit. Sekarang apa sih yang menyebabkan itu, keinginan dari sendiri atau ada unsur paksaan dari yang lain? Enggak, sama sekali enggak ada unsur paksa, enggak ada. Itu memang niat saya. Pokoknya saya suka, saya ingin masuk ke maritiman. Padahal saya dulu juga nggak pernah ingin masuk ke perhubungan, nggak tahu itu apa. Yang penting saya masuk maritim, pelayaran kayak gitu. Iya. Dan mendapat support dari orang sekitar ya. Betul. Ya. Sahabat channel Pak Denung, jangan remehkan arti sebuah support. Siapapun dia, dari manapun support itu, manakala support itu benar-benar mampu membuat jiwa mentalitas kita menjadi bangkit dan itu menginspirasi, why not? Kenapa tidak? So must go on, lanjutkan terus keinginan itu. Seperti itu ya. Betul. Bahwa support dari mana saja. Iya. Dari mana saja. Bu Giarti dari 18 tahun kurang lebih naik turun. Ada nggak kesan yang taruhlah dari sisi kodrati keperempuanan yang wah ini kok seperti ini ya dari dunia kerja ini? Ya pertama sih gitu ya Pak. Pertama masuk perhubungan juga di sini banyak laki-laki semua. Jadi loh kok ternyata di sini banyak laki-laki juga ya. Terus saya ditaruh di bagian gamak, penjaga dan penginapan pantai. Di situ ada apa gitu kan Pak? Itu sebentar saya potong.
ditempatkan di penjagaan dan keselamatan pantai. penjagaan dan keselamatan pantai. Itu selama 1,5 tahun di kantor pos. Jadi di situ tuh ada perencanaan bawah air yang menyelam itu Pak. Iya. Ada juga, terus ada perencanaan pembuatan kapal juga ada. Kembali ke yang tadi di posisi yang penjaga pantai, itu kan untuk laki-laki kan. Betul. Saat menerima tugas itu, Kalau saya pas nggak di situ Pak. Alhamdulillah mungkin kalau untuk ibu-ibu tuh ada pertimbangan tersendiri. oh gitu, Iya, ada iya. pertimbangan tersendiri karena mungkin faktor cuaca, faktor lingkungan. Iya, Kalau itu kan mempengaruhi, selalu ya. ada di atas kapal. Iya, oh iya. Jadi tidak pernah lah ada di posisi yang seperti itu. Justru Ya. setelah di sini di KSP Tegal, saya banyak ke kapal, banyak ya sama Pak, sama waktu SMK, waktu kuliah itu ya dengan bapak-bapak semua. Jarang ini aja, saya tim sini perempuan cuma satu dulu, cuma satu beberapa tahun, alhamdulillah dan dapat satu lagi. Jadi ya laki-laki semua di sekeliling saya tuh laki-laki. Tapi karena itu sudah menjadi bagian hidupnya, Betul. waktu SMA, SMK, kemudian saat kuliah, jadi bukan hal yang mengagetkan sekali. Ya. Enggak. Jadi ada manfaatnya, ada manfaatnya. Betul, Ya. makanya kita jadi perempuan juga nggak selalu di bawah Pak. Kita juga bisa kuat kok di antara laki-laki itu bisa. Nah ini kira-kira faktor dominan mampu. apa? Nah, faktor dominan apa sih yang membuat kita bahwa, kita perempuan loh, saya juga bisa loh. Nah apa dari sisi yang mana? Ya, kita sama, kita bisa seperti laki-laki, pikiran kita, pengalaman kita, pengetahuan kita tuh sama dengan mereka. Saya garis bawahi ya. Saya garis bawahi ini. Pengetahuan, pengalaman kita yang bisa membuat kita bisa survive. Bahwa saya perempuan, tapi kalau saya memiliki pengalaman dan pengetahuan kemampuan yang cukup, kenapa tidak? Saya bisa melakukan itu. Persamaan gender pemirsa. Seperti barangkali ya. Betul banget. 18 tahun ada di dunia ini. Ada nggak hal yang membuat hati ingin menyudahi? Kita bukan pensiun loh, bukan loh. Ada nggak hal yang membuat kita menjadi drop manusiawi kan itu? Ada nggak itu? Kalau saya nggak ada, Oh, Pak. nggak Saya ada? Saya malah pingin insya Allah kalau mungkin Allah memberikan kesempatan sama saya pengen lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oh. Makanya kemarin saya ikut asesmen, cuma waktu itu belum ada kesempatan untuk saya, tapi saya udah didaftarkan kembali ke kantor pusat untuk mengikuti asesmen lagi. Ya mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan kita doakan bersama pemirsa sahabat channel dari Pak Denung. Ayo kita doakan ini Sri Kandi. Betul. Sri Kandi PL. Sri Kandi PL sudah melakukan assessment, insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan dan doa tentu saja, tidak sekedar sebuah keinginan yang kosong, tapi keinginan untuk memposisikan bahwa persamaan gender kita bisa dilakukan di semua bidang, di semua lini. Gitu ya. Betul, Pak. Terakhir, pesan apa sih yang ingin disampaikan untuk sahabat channel Pak Denung ini dari sosok keperempuanannya ini? Iya, untuk ibu-ibu, khususnya untuk kaum wanita, jangan merasa lemah di antara kaum laki-laki. Karena kita sebagai wanita, kita juga mampu. Kalau kita bisa berpikiran ke depan dengan positif untuk bisa kita lebih maju, insya Allah kita akan maju dan sama dengan laki-laki. Siap. Siap begitu kan? Siap Pak, kita punya kemampuan. Betul. Apalagi kita sekarang jadi Sri Kandi PL, maju terus, pantang mundur. Maju terus pantang mundur, istimewa sekali. Ya, sahabat channel Pak Denung, ini sekali lagi bahwa sosok ini, Bu Sugiyarti ini benar-benar bisa menginspirasi banyak orang lah ya, bahwa kemampuan, pengetahuan itu menjadi dasar bisa percaya diri, bukan menyalahi, bukan mengingkari kodratnya, tidak, tapi ingin menunjukkan bahwa kami orang perempuan juga bisa survive, tapi tidak sekedar survive, didasari oleh kemampuan, pengetahuan yang memang mencukupi. Sahabat Pak Denung, khususnya kaum perempuan di luar sana, jangan pernah menyerah dengan begitu mudah dengan situasi, kondisi, dan keadaan, bahwa
kemampuan, pengetahuan, percaya diri dipupuk terus, sehingga apa yang kita inginkan, sehingga apa yang kita harapkan benar-benar bisa terwujud. Demikian channel Pak Denung. Saat ini saya bersama dengan sosok yang insya Allah menginspirasi, Ibu Sugiyarti, Kepala Subseksi Angkutan Laut dan Jasa Kepelabuhanan di Kota Tegal. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.